Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi kembali lagi di segmen TankMate Eksperimen, di mana kita menggabungkan dua ikan ya dengan jenis berbeda ke dalam satu tank atau satu akuarium. Jadi di segmen kali ini kita bakal menggabungkan, yang pertama ada ikan sun catfish tuh. Dia suka banget mojok. Terus yang satu lagi itu ada green spot puffer. Ikannya itu yang ini tuh ya, ikan green spot puffer. Dan kita akan menggabungkan kedua ikan itu dalam satu tank. Jadi meskipun mungkin sun catfish juga beberapa doang ya yang ini pelihara, tapi menurut aku worth it banget, apalagi untuk mengetes apakah si green spot puffer ini yang konon agresif apakah bisa digabung dengan ikan atau tankmate lain. Yaudah, tanpa berlama-lama ya, tanpa basa-basi, kita langsung aja mulai tankmate eksperimennya. Seperti biasa, sebelum kita mulai untuk menggabungkan kedua ikan ini, kita harus bahas satu persatu dulu supaya kita itu mengenal lebih dekat ikan ini seperti apa sih. Jadi yang pertama itu ada sun catfish, dimana kalau kamu lihat ya, tuh mulai dari siripnya, terus ekornya, dia ini berwarna kuning ya. Terus di samping tubuhnya itu ada semacam total berwarna hitam ya, atau bintik berwarna hitam. Nah, ikan ini punya nama latin Horabagrus brachyssoma ya. Jadi ikan ini itu termasuk jenis ikan catfish dengan ordo Siluriformes. Untuk maksimal panjangnya, ikan sun catfish ini bisa sampai 45 cm. Ya beda jauh sih kayak ikan-ikan yang raksasa ya. Contohnya seperti kerabatnya ya, red tail catfish itu bisa sampai meteran ya. Nah itu beda jauh ya, dimana dia ini cuma 45 cm. Di habitatnya, ia itu suka banget sama perairan yang berarus pelan, dimana dia itu mungkin emang nggak suka ya arus yang kenceng gitu kan, terus gitu kan. Nah itu biasanya mungkin ikan-ikan yang kayak Goliath, Dorado, atau ikan-ikan yang gesit banget. Nah itu biasanya dia suka, tapi berbeda dengan ikan sun catfish ini, dia itu suka banget ikan yang santuy, suka ikan lagi, perairan yang santuy, tenang, damai. Nah itu dia suka banget. Dan di beberapa referensi juga mencatat kalau ikan sun catfish ini juga hidup di danau, dimana danau itu memang perairannya cenderung stabil, stagnan, ya kan, damai, dan ya itu tadi, tenang gitu. Coba tebak, ikan sun catfish ini kira-kira dari mana sih? Ternyata ikan sun catfish ini berasal dari daerah India. Wah, jauh banget ya dari Indonesia. Nah, sama seperti habitat kesukaannya, dimana dia itu suka perairan yang kalem, temperamennya ini juga kalem, dimana dia itu nggak terlalu suka nyerang-nyerang tankmate atau mungkin jailin. Dia itu justru mungkin ikan yang sering dijailin ya, dibandingkan menjahili. Meskipun tampilannya agak ngejreng dan mungkin kamu ada yang bilang lucu, tapi dia ini termasuk predator loh, dimana dia ini makannya ikan kecil, terus ada krustasea, sampai cacing darah atau cacing beku ya, dimana kalau ukuran segini ya mungkin makannya cacing beku karena mulutnya ya itu juga belum terlalu besar. Selanjutnya, ikan kedua ada ikan green spot puffer, atau mungkin beberapa orang nyebut ikan ini sebagai ikan helikopter atau ikan buntal air tawar. Tapi sebenarnya ikan ini beneran air tawar nggak sih? Ternyata ikan green spot puffer itu hidup di perairan Brekis atau perairan Payau, dimana justru ia itu hidupnya itu lebih lama ketika berada di laut. Beberapa sumber menyatakan seperti Biocontrol Environment ya, jurnal, jadi mengatakan kalau dia ini emang lebih ke payau ketimbang di air tawar. Jadi mungkin buat kamu yang pelihara ikan ini di air tawar, sebenarnya dia ini nggak murni air tawar, melainkan di payau. Kalau kita lihat ya, ciri-ciri fisiknya itu, dia itu berwarna hijau secara dasar, kemudian warna bagian bawahnya itu putih, sedangkan di tubuh bagian atasnya itu ada semacam totol-totol atau bintik berwarna hitam. Dan seperti kebanyakan ikan puffer, dia itu punya gigi untuk memakan sesuatu yang keras seperti keong ya kan, atau mungkin siput dan semacamnya. Jadi bisa dibilang ia ini predator. Jadi dia itu mau makan cacing juga mau, ikan kecil juga mau, bahkan krustasea atau udang-udangan kecil. Tapi jangan salah ya, meskipun penampilannya kayak lucu-lucu dan imut-imut gini, ternyata dia itu agresif loh. Jadi beberapa sumber mencatat dari segi temperamen, dia itu suka nyerang ikan lain ya, atau dengan kata lain singkatnya itu agresif. Dia tuh entah mungkin gigitin ekor temennya atau jailin
siripnya ikan lain. Jadi intinya dia itu agresif dengan tank mate lainnya. Makanya kalau pengen gabungin ikan green spot puffer ini, mending jangan deh, mending sendirian aja atau dengan kata lain soliter. Jadi misalkan kamu punya akuarium, ya udah sendirian dia doang gitu. Kalaupun pengen nambah, biasanya kemarin waktu aku di pasar ikan Patua, itu dia gabungin sama ikan sapu-sapu. Jadi kalaupun menggabungkan itu menggabungkan yang ikan-ikan kayak sapu-sapu gitu loh, bukan ikan-ikan tank mate kayak tetra atau mungkin Danio zebra. Wah, itu jelas mungkin diusilin bahkan dimakan. Ya, kita langsung aja untuk menggabungkan ikan sun catfish dengan ikan green spot puffer, atau mungkin supaya kita gampang ya nyebutnya ikan helikopter. Nah, sebenarnya untuk nyebutnya ikan helikopter atau green spot puffer ya itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi kalau nyebutnya ikan buntal air tawar, nah itu mungkin agak salah ya, karena dia ini nggak pure air tawar, melainkan air payau. Nah, ini kita langsung mantau aja gimana perilaku mereka ketika digabung. Dan ini ketika baru digabung mereka masih ya aman-aman aja tuh, terpantau mereka belum ada indikasi saling serang. Atau mungkin si green spot puffernya, dimana tadi udah aku sebutin temperamennya itu agresif. Jadi ini 1 jam setelah aku gabungin antara ikan sun catfish dengan ikan green spot puffer ya. Tuh, ikan sun catfish mulai berenang-berenang sampai ke pojok-pojok gitu. Entah mungkin dia selama 1 jam tadi merasa terintimidasi atau gimana. Tuh, malah dia yang menjaga spot di filter ya. Sekali lagi saya tantang Anda, duel sampai mampus. Bahkan ya sebenarnya justru bagus ya kalau misalkan ikan kayak sun catfish ini keliling-keliling, muter-muter, karena ya dia tuh lucu gitu, apalagi warnanya kuning. Nah, sebenarnya aku pengen banget keduanya itu nggak ngumpul di sini tuh. Dia malah makanin ini, malah makanin cacing ya tuh. Kelihatan nggak tadi dia makanin bekas kemarin ya? Apa namanya? Antara ikan apa sih namanya kemarin tuh? Ikan belida ya. Ikan belida sama ikan red tail catfish ya tuh. Bekasnya malah dimakanin. Ya udah, tapi intinya mereka ini masih adem ayem ya tuh. Malah mereka berbagi teritori gitu, nggak habis pikir ya. Padahal tadi itu kayaknya salah satu atau si green spot puffernya tuh mau ngusir gitu. Jadi ini 2 jam setelah kita gabungin antara ikan sun catfish ya dengan ikan green spot puffer tuh. Malah green spot puffernya dari tadi ini ya menguasai filter tuh, meskipun kadang si sun catfishnya balik lagi sih. Tuh, aku nggak habis pikir ya. Padahal si green spot puffer ini dia tuh katanya cenderung agresif gitu. Ya mungkin kalau misalkan emang ini nggak agresif pun ya lebih syukur sih itu. Tuh ya. Dia mungkin fokus makannya ya daripada ini gitu dari tadi ya. Dia kayak makanin sesuatu yang ada di filter ya, bekas kemarin si siapa namanya? Ikan belida sama apa namanya red tail catfish tuh. Jadi ikan sun catfish sama green spot puffer ini mereka cenderung pasif gitu. Jadi kalau misalkan digabungin mungkin kurang seru juga ya gabungin mereka berdua, karena tuh lihat aja dari tank ini mereka malah menggerombol di situ. Padahal yang mungkin yang baik kan salah satu ada di sini atau salah satu di bawah, tapi di bawahnya bukan di bawah filter kayak gini. Jadi kalau aku sih memang nggak terlalu rekomen ikan-ikan yang suka sembunyi gitu ya, kecuali kalau ikan sembunyi itu bagus. Dan kita kasih gua-guaan atau batu-batuan untuk sembunyi. Jadi sembunyi itu sebenarnya bagusnya bukan di filter, tapi kayak emang ya tadi dekorasi gua-guaan, dekorasi batu-batuan, kayu. Nah itu mungkin lebih enak dilihat ya ketimbang sembunyi di pojok ya, di filter gitu kurang enak ngelihatnya. Ya, jadi ini 6 jam setelah kita gabungin kedua ikan ini, dan ikan sun catfish mulai nyaman ya, dia di depan kaca nih, di bagian depannya sini, akuarium, maksud depan akuarium tuh. Dia sekarang agak ke samping, dan ya emang yang dipantau itu ikan sun catfish ya, karena sun catfish ini emang termasuk ikan yang cenderung pasif gitu ya, ketimbang ikan-ikan lainnya. Nah, kalau ikan green spot puffer ini sebenarnya dia aktif ya, suka muter-muter. Tapi karena tuh ya, sekali lagi tuh di pojok situ, di filternya itu ada cacing-cacing darah yang tersisa, jadi dia kayak masih makan-makanin gitu loh. Jadi dia tuh agak nggak fokus kalau pengen keliling-keliling. Tuh, mereka mulai berinteraksi. Dan tadi aku tuh pengen mengkomentari ketika mereka berinteraksi tuh. Aku ngelihatnya mereka si green spot puffer ini mau nyerang si sun catfish, tapi
kayaknya cuman iseng-iseng doang ya. Nah, mungkin yang sulit ya ketika mereka berinteraksi gitu, karena yang satu di pojok sana, yang satu di pojok sini. Itulah kenapa ya aku naruhnya di tank yang agak kecil gitu. Mungkin kamu nanya, bang kok tanknya kecil amat sih, nggak kasihan loh, ini eksperimen guys. Jadi kalau misalkan terlalu luas juga, interaksi mereka juga semakin jarang gitu. Ini aja mereka kadang nggak ketemu kan, yang satu di situ, yang satu di sini, ya kan paling sesekali tuh kan. Mulai deketin tuh, entah apa tuh ya modus si ikan helikopternya ini, dia deketin tapi balik lagi itu kan. Jadi mereka aja interaksi atau tatap atau pas-pasannya ya itu beberapa kali doang gitu. Apalagi kalau tanknya semakin lebar, semakin luas, wah itu malah mereka yang satu di pojok, yang satu di pojok lagi. Nah itu malah kita nggak bisa nilai gitu kan, apakah ikan yang satu dengan ikan yang lain itu bersahabat atau tidak. Dia lagi main-main di filter, kayaknya dia itu terobsesi banget deh guys sama cacing darah atau cacing bekunya tadi itu kan. Dia ke bagian penyedotnya mulu ya. Nah kalau sun catfish ini dia cenderung pasif ya kan, cenderung santuy. Mungkin berbeda di episode sebelumnya ya tentang tank made eksperimen, dimana aku gabungin belida sama red tail catfish. Kalau red tail catfish itu dia lebih suka muter-muter ya, ke atas, ke bawah, ke tengah. Tapi kalau sun catfish itu tipe ikan catfish yang di bawah terus lah. Bahkan dia kalau pengen sembunyi ya bakal sembunyi terus gitu. Cuman ini saking aku tadi beberapa kali paksa dia untuk keluar, akhirnya dia mau keluar juga. Jadi ini 12 jam setelah aku gabungin antara ikan green spot puffer dengan ikan sun catfish tuh. Tampaknya mereka udah mulai mesra ya. Jadi mereka kayaknya gak agresif satu sama lain gitu, tapi malah makin mesra. Jadi ya, tapi ini masih 12 jam ya, belum sampai 24 jam. Jadi kalau kita lihat nanti kayak gimana, kalau misalkan ada yang cuil atau ada yang terluka, nah itu mungkin kita bisa jadi tarik kesimpulan lain lagi. Kalau sekarang kan mungkin belum kelihatan ya, entah mungkin si dari tadi si apa namanya ikan helikopternya tuh kayak terobsesi banget gitu ya dengan tuh cacing-cacing yang ada di samping ya. Sedangkan tuh si ikan sun catfish dia kadang ke pojok ya. Ini dia matanya lucu juga ya ternyata ya, tuh kayak bener-bener tegas gitu ya, ada yang putih ada yang hitam gitu. Sedangkan kalau matanya si ikan siapa namanya buntal atau ikan helikopter itu dia mirip-mirip Rinnegan ya kalau di Naruto itu, cuman buletannya itu lebih banyak gitu kalau si Rinnegan ya. Kalau si ikan apa namanya tadi green spot puffer itu dia buletannya satu doang ya. Jadi gitulah, untuk 12 jam ini mereka berdua masih masih akur. Oke, jadi ini 24 jam setelah kita gabungin antara ikan sun catfish dengan ikan ikan green spot puffer. Nah, ini mereka masih baik-baik aja nih. Coba aku pancing mereka agak keluar ya. Coba kita geser-geser. Oke, kita pancing mereka untuk keluar tuh. Mereka itu sebenarnya kayak aman-aman aja gitu, asalkan mereka punya spot untuk bersembunyi. Ini kalau aku simpulin setelah 24 jam ya, tuh. Jadi mereka ini masih aman-aman aja, yaitu tadi ya, mereka cuman rebutan spot bersembunyi, yaitu di pojok situ. Jadi kayak anehnya ya, mereka malah jadi ajang rebutan tempat untuk bersembunyi gitu, bukan kayak mereka menguasai satu area di atas, di tengah gitu ya, tapi mereka malah di area situ doang gitu. Ya itulah yang mungkin jadi kekurangan mereka berdua ya. Jadi mereka berdua ini agak pasif tuh ya. Jadi kalau sun catfish ini dia ini kadang di sini ya kan, tadi kadang juga di pojok. Nah kalau green spot puffer areanya itu antara sekitar ini doang. Seperti biasa kalau habis 24 jam kita bakal kasih makan cacing darah nih ya. Ya semoga cukup lah ya. Aku nggak tahu ini kebanyakan atau enggak, tapi semoga ya cukup lah ya. Oke, karena udah 24 jam juga takutnya mereka kelaparan kan. Nah apalagi ada salah satu catfish, satunya lagi puffer gitu kan. Tuh ya, si puffer langsung makan tuh ya. Sedangkan si sun catfish dia masih berdiam diri, entah karena dia malu atau dia kenapa ya. Halo guys, tapi di sini Dia masih meratapi nasibnya gitu kan. Kenapa aku ada di sini gitu. Tapi si ikan puffer itu ternyata dari segi adaptasi ya bagus juga sih tuh. Dia langsung mau makan ya dalam 24 jam ini. Sedangkan si sun catfish mungkin ya aku nggak tahu, dia mungkin masih kaget atau karena lampu ya.
karena dinyalain dia masih agak malu-malu gitu. Tuh, karena kalau nggak salah sun catfish atau mungkin jenis catfish lainnya itu lebih nyaman ketika dia itu makan di tempat yang gelap ya. Entah di gua-guaan atau batuan atau mungkin di kayu-kayuan, dia mungkin lebih nyaman kalau tempatnya itu kayak gitu ketimbang kayak gini ya, udah terang terus nggak ada tempat bersembunyi. Nah tapi mungkin ketika ditinggal nanti ya si cacing cacing begunya ini bakal dilahap perlahan-lahan sama si sun catfish. Kalau ikan puffer kayak gini sih pasti bakal dilahap sih itu ya, dari tadi aja udah kelihatan banget kan dia udah makanin satu-satu ya kan, karena ya itu tadi dia tuh termasuk ikan yang rakus ya, sesuai kodratnya juga dia tuh bentuknya agak gemuk ya, gembul gitu. Jadi soal makan nggak usah ditanya lah, pasti rakus. Ya udah mungkin itu aja ya segmen TankMed eksperimen keempat, dimana kita gabungin ikan green spot puffer dengan sun catfish. Untuk kesimpulannya, nah mungkin ini ya, dari segi makanan sebenarnya belum terlalu bisa kelihatan karena si sun catfishnya dari tadi kayak belum mau makan gitu ya, sedangkan si green spot puffernya itu langsung lahap. Tapi kalau dibandingkan lagi lebih detail ya, green spot puffer ini sejak awal ya, jam-jam pertama dia tuh langsung mau makan yang ada di filter ini gitu, makanan cacing yang ada di situ ya. Jadi dari segi makanan ya lebih rakus si green spot puffer. Nah mengenai temperamen, sun catfish itu agak kalem, sedangkan tadi si green spot puffernya itu ya si gembul itu dia sempat beberapa kali kayak ngusir lah ya, ngusir dikit si sun catfish. Meskipun ya sun catfish itu tubuhnya lebih besar dibandingkan green spot puffer. Nah kalau menurut kamu gimana? Mungkin buat kamu yang pernah pelihara green spot puffer ya, ikan buntal ya, mungkin pernah mati lah atau jahil ke TankMed lain, nah ini boleh banget ya kamu sharing-sharing. Atau mungkin buat kamu yang pelihara sun catfish juga, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Atau punya pernah pelihara dua-duanya pun langsung aja tulis di komentar ya. Gimana sih pengalaman kamu? Atau dari video ini ya, TankMed eksperimen kali ini kamu belajar sesuatu, boleh banget tulis di kolom komentar juga. Siapa tahu kan ada teman-teman kita yang nggak nyadar, oh iya ya ternyata ikan sun catfish itu gini, oh iya ya ternyata ikan green spot puffer itu gini. Jadi kita sama-sama belajar. Yaudah mungkin itu aja dari aku, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.